Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riani Purwanisi dari program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Madiun. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan pembuktian dari rumus segitiga menggunakan software algebra. Nah, pada penggunaan software algebra ini, saya menggunakan versi website. Nah, untuk itu, langkah yang pertama harus kita lakukan yakni adalah menyiapkan browser kita. Nah, di sini saya menggunakan browser Google. Setelah kita masuk pada tampilan browsernya, kita dapat mengetikkan atau menuliskan shortcut GeoGebra web pada kolom pencarian, kemudian kita enter. Nah, hingga tampilan seperti ini. Nah, untuk menggunakan versi web, kita dapat memilih pada tautan yang paling atas sendiri. Kemudian kita klik. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan awal daripada software GeoGebra versi websitenya. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan untuk menentukan luas dari segitiga menggunakan software ini, yakni yang pertama kita buat dulu bagian slidernya. Nah, slider ini ada di bagian ini. Kemudian kita klik slider. Nah, kemudian setelah itu kita klik bebas dimanapun untuk memulai pembuatan slidernya. Nah, misal kemudian ketika kita klik satu kali pada salah satu area di worksheet-nya dari GeoGebra ini, kemudian akan muncul notif seperti ini. Nah, slider seperti ini. Nah, ini kita kemudian posisikan pada angle atau sudut. Kemudian untuk minimalnya kita atur dari 0 derajat, kemudian untuk maksimalnya kita buat atau sesuaikan di 180 derajat. Kemudian untuk increment-nya kita tetap biarkan saja pada 1 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul slider yang kita buat ini. Nah, ini yang dapat kita sesuaikan mulai dari 0 sampai 180 untuk sudutnya. Nah, kemudian selanjutnya yakni karena kita akan membuktikan luas dari segitiga, otomatis yang perlu kita siapkan adalah gambar bangun segitiganya. Nah, untuk menggambar bangun segitiganya, kita dapat memilih opsi yang ini, bentuk poligon. Kemudian pilih poligon. Nah, untuk membuat segitiganya, kita dapat membuatnya secara manual pada worksheet yang tersedia. Misal di sini saya contohkan, kita klik random di sini, titik yang pertama atau titik A, kemudian kita arahkan ke sini untuk memperpanjang atau membuat bangun segitiganya. Bebas saja di sini. Nah, di sini ini akan otomatis akan membentuk segitiga. Nah, di sini adalah perintah-perintah yang otomatis akan muncul ketika kita inputkan gambar segitiga ini dengan tool polygon ini. Kemudian kita buat satu lagi untuk segitiganya, sama masih dengan menggunakan tool yang bentuk polygon ini kita pilih, kemudian kita sesuaikan. Sekarang saya buat di bagian sini. Nah, kita sesuaikan hingga membentuk segitiga dua seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah membentuk segitiga seperti ini, kemudian selanjutnya kita buat titik tengahnya, titik tengah antara sisi-sisi dari segitiga ini, khususnya pada sisi bebas dari ketiga sisi ini. Nah, di sini contoh pada sisi AC, dan sisi AD. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita klik pada tool yang bagian point ini. Nah, pada bagian point ini kita pilih
bagian midpoint or center. Nah, ini artinya adalah titik tengah. Nah, untuk memunculkan pada worksheet yang GeoGebra bagaimana? Nah, cukup mudah caranya, yaitu kita arahkan kursor pada titik yang pertama, yaitu titik A, kemudian ke arah segmen C atau segmen AC, yaitu pada titik C. Nah, otomatis akan muncul titik tengah secara otomatis. Hal sama juga dilakukan pada untuk menentukan atau membuat titik tengah dari segmen AB, yakni kita klik pada segmen atau titik A, kemudian pada titik B. Nah, di sini juga akan otomatis muncul tampilan titik tengah dari segmen AD. Nah, setelah ini kita gunakan tool rotation. Nah, untuk merotasi atau menggunakan tool rotation, kita klik pada bagian tool yang ini. Kemudian kita pilih rotate around point. Nah, ini caranya. Kita klik dulu titik tengah dari segitiga yang telah kita buat. Dari dua segitiga yang telah kita buat ya. Kemudian ini. Dan kita arahkan kursor kita ke salah satu segitiganya terlebih dahulu. Misal saya arahkan di sini pada segitiga ABC. Nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini, rotate around point. Nah, pada bagian angle atau sudutnya kita hapus, kemudian kita inputkan dengan perintah alpha, karena nanti kita di awal telah menyediakan alpha atau menggunakan slidernya, maka otomatis kita cukup menginputkan ini, alpha ini. Otomatis ini nanti akan menyesuaikan slider kita yang telah kita buat di awal. Nah, untuk counter clockwise dan sama clockwise ini kita pilih yang clockwise, yakni searah jarum jam. Kalau counter clockwise itu berlawanan jarum jam, kita pilih pada clockwise atau searah jarum jam. Kemudian kita klik OK. Nah, lakukan hal sama pada segitiga yang kedua. Nah, pertama kita ini pilih tool yang ini untuk mencari tool rotate around point. Nah, kemudian kita klik titik tengahnya pada segmen AD dan kemudian arahkan kursor pada segitiga ABD. Nah, sama akan muncul tampilan seperti di awal. Kita hapus, kemudian kita inputkan dengan perintah alpha dan kita klik clockwise atau searah jarum jam dan klik OK. Nah, di sini tampak kita telah selesai dari membuat rotasi ini. Nah, untuk membuktikan bagaimana luas dari segitiga ini bisa dapat 1/2 kali alas kali tinggi, itu dapat kita animasikan melalui slider kita. Nah, tadi kita sudah membuat slider dari rentang 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, apabila kita ini putar atau kita gerakkan, otomatis, akan terjadi membentuk gambar atau bangun dari persegi panjang atau segi 4. Nah, dari sini kita tahu kenapa luasnya didapat dari 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, itu dari sini. Dan kalau kita animasikan, ini kan membangun yang awalnya segitiga, apabila kita rotasikan di animasi ini akan membentuk bangun persegi panjang. Nah, yang mana bangun persegi panjang kita tahu luasnya yakni panjang dikali lebar atau lebar kali panjangnya. Nah, luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alas dari segitiga ini adalah merupakan panjang dari persegi panjang ini. Nah, kemudian untuk tingginya dari segitiga itu adalah lebar daripada persegi panjang ini. Jadi, kemudian dibagi 2 kenapa? Nah, soalnya kalau kita animasikan di sini adalah didapatkan itu segitiga itu setengahnya dari apabila
bangun persegi panjang ini kita potong melalui salah satu diagonal tengahnya, maka didapatkan ini kan bagiannya setengahnya, sehingga di sini didapatkan rumus dari segitiga itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi, yang mana dan alas dari segitiga itu, jika kita kembalikan ke konsep awal, itu merupakan sebuah panjang dari persegi panjang, dan untuk tingginya adalah lebar dari persegi panjang itu. Nah, itu tadi adalah pembuktian atau asal-usul rumus didapatkannya rumus luas segitiga. Nah, saya kira cukup sampai di sini demonstrasi atau pada video yang telah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.